Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang identitas trigonometri, sudut berelasi dan negatif. Hanya dengan 30 detik hafal selamanya. Semoga video kali ini bermanfaat. Oke, permasalahan seperti biasa di sekolah biasanya siswa disuruh menghafal rumus berikut ya, rumus sudut di berbagai kuadran. Nah, ada kuadran 1 ya, ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3 dan ada kuadran 4. Nah, tentunya kalau kita disuruh menghafal seperti ini ya, kalau tidak ada triknya kita akan pusing, menangis ya, bahkan capek deh atau stres. Nah, jangan khawatir. Nah, di sini saya akan memberikan solusi praktis hanya dengan lagu yang singkat. Cukup 30 detik hafal selamanya. Sehingga kita akan senang, bahagia, dan tersenyum. Khususnya dengan pelajaran matematika. Oke, yang pertama yaitu bengkok atau lurus. Kamarnya bukan. Jadi ingat, mulai sekarang hafalkan ya. Bengkok atau lurus, kamarnya bukan. Dan yang kedua, carilah jalan yang lurus, pasti selamat. Jadi ini bahasanya sangat keren sekali ya. Ini Bapak ciptakan sendiri. Oke, lanjut ke konsep sebelum ke intinya ya. Konsep relasi. Jadi relasi sendiri itu adalah hubungan ya. Tapi kalau dalam trigonometri ya, relasi itu adalah penghubung antar sudut di berbagai kuadran. Nah, jadi nanti karena sini ada relasinya, jadi sudut berapa yang menjadi relasinya atau penghubungnya. Jadi kita akan menggunakan sudut nanti 0 ya, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke, jadi tadi di rumus ya sudah ditulis ada sin 90 negatif alfa, ada sin cos 90 minus alfa, tan 90 minus alfa. Dan ada juga yang menggunakan 90 plus alfa. Dan ada juga yang 180 minus alfa. Yang 180 plus alfa juga ada. Dan 270 min alfa. Yang 27 plus alfa. Dan yang 360 minus alfa. Dan satu lagi yang ini sin 0 minus alfa, cos minus alfa, dan tangen minus alfa nantinya. Ya, ini adalah sudut negatif ya. Ini nanti akan kita bahas juga ya. Ini berkaitan dengan sudut negatif. Oke, selanjutnya sudut di berbagai kuadran. Jadi nanti dibagi menjadi 4 ya. Kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3 dan 4. Nah, untuk kuadran 1 ini antara 0 dan 100 antara 0 dan 90. Jadi antara 0 sampai 90 ini disebut kuadran 1. Dan ini adalah kamarnya semua nanti ya. Oke, yang di kuadran 2 itu sudut antara ini ya, 90 sampai 180. Ini kuadran 2. Dan yang kuadran 3 itu antara 180 sampai 270. Yang kuadran 4, 270 sampai 360. Nah, yang kuadran 1 tadi adalah kamarnya semua ya. Semua ini maksudnya apa? Semua ini maksudnya sin, cos, tan ya. Jadi di sini adalah kamarnya sin, cos, tan. Jadi ini nanti positif, cosnya positif dan tannya juga positif. Jadi ketiganya positif ketika di kuadran 1. Nah, yang di kuadran 2 adalah kamarnya sin. Artinya apa? Hanya sin saja yang positif. Yang kuadran 3 hanya tan saja yang positif, lainnya negatif. Yang keempat hanya cos saja yang positif. Nah, makanya syarat utama kita harus hafal sudut di berbagai kuadran. Kamar 1 atau kuadran 1 kamarnya siapa? Kuadran 2 di sini ini kamarnya siapa? Nah, ini cara mudahnya nih Bapak berikan singkatan nanti ya. Oke,
untuk yang pertama yaitu bengkok atau lurus. Nah, ini Bapak gunakan bahasa yang gampang ya, bengkok atau lurus. Kalau bengkok itu ibaratnya maksudnya tuh sudutnya, Nak. Sudut bengkok. Nah, tadi kan sudut relasinya kan ada 0, 180, 90, 270 dan 360. Nah, yang bengkok itu adalah sudut 90 dan 270. Nah, kalau bengkok itu seperti dia selingkuh, Nak. Ya, jadi ketentuannya selingkuh kalau bengkok. Jadi berubah. Maksudnya apa berubah? Maksudnya itu sin jadi cos. Ya, jadi kalau kalian nanti ketemu sin, nanti berubah jadi cos. Atau dalam kehidupan sehari-hari, kalau selingkuh itu pacarnya sin tapi manggilnya cos. Nah, berarti selingkuh. Nah, cos jadi sin. Tan jadi cot. Nah, kemudian kalau yang lurus berarti sudut yang lurus, yaitu 0, 180, dan 360. Ingat ketentuannya, ini gampang juga dihafal. Kalau lurus itu kan setia, Nak. Jadi tetap lanjutkan. Ya, tetap. Berarti sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Oke, selanjutnya tentang ya bengkok atau lurus tadi kita cek ya dalam rumus tadi yang sudah di awal kita ini singgung tadi. Nah, kita cek, kita hanya mengecek dia kalau bengkok berarti selingkuh, kalau lurus setia atau tetap. Nah, kita bukan mengecek tanda min plusnya. Jadi jangan fokus sama tanda min sini. Kita belum sampai ya. Kita hanya fokus untuk dia berubah atau tidak. Oke, kita cek yang bengkok dulu, Nak. Ini yang 90, ini kan 90. Saat 90 ternyata kita cek sin jadi cos. Cos jadi sin. Tan jadi cot. Nah, sesuai berarti ya. Kemudian pakai 90 juga. Ini juga akan ya, mau pakai yang positif maupun yang minus tetap berubah. Nah, kita bisa cek sin tetap cos. Cos tetap sin. Tan jadi cot. Nah, jadi berubah. Nah, jadi kalau yang 90 atau yang bengkok itu berubah. Kita cek lagi yang sudutnya bengkok yaitu yang 270. Nah, fokus ya. Ingat berubah kalau bengkok sin jadi cos. Cos jadi sin. Tan jadi cot. Nah, ini juga sama, Nak. Yang sebelah sini juga sama. Nah, sin jadi cos. Cos jadi sin. Tan jadi cot. Nah, kita cek yang lurus, Nak. Lurus itu kan setia. Jadi tetap. Jadi kalau setia itu tetap. Kita cek yang lurus, Nak. Yang 180. Nah, kita cek. Sin tetap sin. Cos tetap cos. Tan tetap tan. Kita cek yang lainnya juga. Yang ini. Nah, sin tetap sin. Cos tetap cos. Tan tetap tan. Yang 360. Sin tetap sin. Cos tetap cos. Tan tetap tan. Nah, jadi gampang sekali. Ingat. Kalau bengkok berarti berubah. Kalau lurus berarti tetap. Ingat konsepnya dalam bahasa sehari-hari. Kalau bengkok itu selingkuh, kalau lurus itu setia. Nah, oke, sekarang kita mempelajari bagaimana menentukan tanda min plusnya, Nak. Ya, ini berkaitan dengan kamarnya atau bukan. Nah, ini gunakan bahasa yang gampang, Nak. Kalau kita masuk ke kamarnya sendiri berarti positif. Kalau kita masuk ke kamar orang lain atau bukan kamarnya otomatis negatif. Nah, ini gampang sekali kan konsepnya. Oke, tentu saja kita harus ingat yang tadi ya, kamar-kamar kuadran 2 ya, ada kuadran 1, ini kuadran 2, ini ada kuadran 3 dan ini ada kuadran 4. Nah, kuadran 1 ini adalah kamarnya semua. Semua itu maksudnya tuh kamarnya sin, cos, tan. Nah, jadi nanti sinnya selalu positif, cos selalu positif, dan tan positif. Kalau kuadran 2 itu yang positif hanyalah sin. Jadi selain negatif, selain sin berarti negatif. Jadi ini sin aja yang positif. Kuadran 3 yang positif hanya tan. Kuadran 4 yang positif cos. Nah, cara mudah menghafalnya gimana? Nah, ini apa kasih caranya ya. Pakai singkatan. Semua sindikat tangannya kosong. Jadi fokus ke yang Bapak kasih warna merah. Jadi semua sindikat
tangannya kosong. Oke, jadi ingat ya, semua sindikat tangannya kosong. Oke, kita cek ya rumus tadi. Oke, kita pakai yang 90 minus alfa. Nah, 90 minus alfa berarti dia di sebelah sini, nak. Karena kalau kurang itu kan berarti sebelum 90. Nah, berarti 90 minus alfa itu ada di sini. Nah, oke, di sini tadi adalah kamarnya semua. Berarti semuanya positif. Makanya ini hasilnya adalah positif. Nah, positif, positif, positif. Kalau positif biasanya nggak usah ditulis, nah ya. Nah, oke, kalau yang 90 plus alfa, nah berarti dia letaknya tuh ada di sini, nak. Ya. Nah, 90 plus alfa itu artinya sama juga dia lebih atau setelah 90. Ya. Nah, di sini adalah kamarnya sin. Berarti sin saja yang positif, yang lainnya adalah negatif. Berarti kita kasih tanda negatif ya. Yang cos ini negatif, ini juga negatif. Karena yang positif hanya sin. Nah, sin ya. Oke, selanjutnya untuk yang 180 minus alfa. Nah, 180 minus alfa itu ada di posisi mana ya? Nah, 180 min alfa itu berarti sebelum 180. Nah, berarti di sini nak ya. Kamarnya sin juga. Berarti yang selain sin juga negatif. Berarti kita kasih negatif yang cos dan tangen. Nah, gampang sekali. Oke, sekarang yang 180 plus alfa. Nah, kalau 180 plus alfa berarti dia setelah 180 ya. Nanti setelah di sini ya. Jadi kamarnya tan ya. Kamar tan berarti tan positif. Berarti selain tan negatif. Berarti ini negatif, cos juga negatif. Kenapa? Karena yang positif hanya si tan. Oke, selanjutnya untuk yang sin 270 ya. Sin 270 minus alfa ya maksudnya. Kalau minus berarti dia ada di sini nak sebelum 270. Nah, ini kalau kasih tanda berarti di sini nah. Ternyata di kamarnya tan. Berarti selain tan negatif. Kita kasih tanda negatif. Nah, selanjutnya yang 270 plus alfa. 270 plus alfa itu adalah setelah 270. Berarti dia di sini. Nah, dan ini kamarnya cos. Berarti yang cos positif ya, selain cos berarti negatif. Berarti sini negatif, sini negatif. Jadi yang ditengok cos ini ya, jangan yang di sini ya. Salah nanti ya. Jadi yang di awal ya. Oke. Jadi sin-nya ini juga negatif. Yang positif hanya cos. Oke, sekarang yang 360 minus alfa. Berarti dia ada di sebelah sini juga ya. Oke, 360 minus alfa. Berarti sebelum 360. Nah, di sini nah. Kamarnya cos juga. Berarti yang cos ini positif, berarti ini yang negatif, ini yang negatif. Nah, gampang sekali. Kemudian ada sudut negatif, nak. Nah, kalau di sekolah, ya mungkin sudah langsung diberikan ini hasilnya adalah minus sin alfa. Nah, ini kalau tahu ya, kalau nggak tahu kembalikan ke sudut relasi. Jadi kita menggunakan sudut relasi ya. Oke. Jadi sudut relasinya tuh 0 kurang negatif alfa. Hasilnya adalah sin alfa. Kok hasilnya positif? Nah, 0 min alfa. Jadi 0 min alfa. 0 kan di sini ya. Kalau kurang kan berarti sebelumnya. Berarti di sini. Sini kan kamarnya kamar siapa, nak? Kamar cos. Nah, makanya selain cos nanti negatif. Makanya sin negatif alfa atau sin 0 kurang negatif alfa ini hasilnya adalah min sin alfa ya. Karena bukan kamarnya. Yang cos itu adalah positif ya karena tadi kamarnya. Tan berarti negatif juga ya. Kita kasih tanda negatif karena tadi kamarnya cos. Nah, ini cara mudahnya. Tapi kalian harus terbiasa ya dengan menggunakan langsung hasilnya. Jadi ini hasilnya harus ini, harus hafal ya. Ingat aja pokoknya yang positif hanya yang cos.
Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sin 150. Nah, ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama sudut bengkok dan yang kedua sudut lurus. Yang sudut pertama yaitu sudut bengkok dulu, nak. Yang bengkok yang mendekati 150 adalah 90. Nah, ingat sudut bengkok ada dua ya, 270 dan 90. Yang terdekat dengan 150 adalah 90. Makanya kita pakai yang 90. Nah, 90 diapakan ya supaya jadi 150? Nah, otomatis tambah 60. Nah, ini kan menggunakan sudut berapa, nak? Bengkok. Bengkok itu kan berarti selingkuh. Berarti sin jadi cos. Jadi cos 60. Nah, kita tentukan sekarang ya kamarnya bukan. Nah, kita ingat yang tadi di awal ya kamarnya bukan. Nah, di sini adalah sudut 90. Kalau lebih, nak, berarti dia ada di sini. Nah, sini tuh kamarnya sin. Dan ini adalah sin. Oh, berarti sesuai kamarnya. Berarti positif. Oke, jadi biarkan aja cos 60 ya. Cos 60 itu berapa ya? Ya, kita harus tahu. Ya. Ini hasilnya adalah 0 ya. Ini setengah. Ini setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Ini sebenarnya setengah akar 0. Setengah akar 0 ya, 0. Ini sebenarnya setengah akar 1. Ini tetap setengah akar 2, tetap setengah akar 3. Yang ini setengah akar 4. Berarti setengah kali akar 4 itu 2. Nah, coret-coret jadi 1. Makanya 1. Jadi cara mudah menghafalnya begitu ya. Oke, untuk cos itu adalah kebalikan dari sin. Jadi ini 1, jadi dibalik. Ini setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, tangen itu adalah sin per cos. Nah, berarti sin bagi cos. 0 dibagi 1 hasilnya nggak punya apa-apa, dibagi 1 ya hasilnya ya 0. Ya. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3. Ya udah, coret. Coret, coret, tinggal 1 per akar 3. Dirasionalkan sepertiga akar 3. Nah, jadi ini jawabannya sepertiga akar 3. Ini coret setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 bagi setengah, jawabannya adalah akar 3. 1 bagi 0, itu jawabannya adalah tak terhingga. Nah, ini harus dihafal ya. Oke, kembali ke soal tadi ya. Jadi cos 60 itu adalah jawabannya adalah setengah ya. Oke, kalau kita menggunakan sudut yang lurus berarti kita menggunakan 180 ya. Ingat sudut lurus itu 180 dan 360. Carilah yang terdekat ya. Jadi kalau ada yang dekat ngapain nyari yang jauh? Nah, konsepnya juga gampang sekali. Oke, 180 dikurang ya, nak, biar hasilnya itu 150. Jadi biar hasilnya itu ini kita kurang dengan 30. Jadi sin 180 kurang 30 jadinya sin 30. Tadi adalah kamarnya siapa, nak? Nah, kalau nggak hafal, nah ini sketsa lagi. 180 ini di sini, nak. Kurang berarti dia di sini. Jadi kalau kurang tuh mundur lagi. Nah, ini adalah kamarnya sin. Dan ini adalah sin. Berarti masuk kamarnya sendiri. Berarti positif. Oke, jadi jawabannya adalah sin 30 yaitu setengah. Oke, contoh yang kedua yaitu sin 300. Nah, kita gunakan yang bengkok dulu. Yang terdekat berarti 270. Berarti sin 270 ditambah 30. Ditambah 30, kenapa? Karena biar hasilnya itu 300. Oke, ini kan bengkok. Kalau bengkok berarti berubah sin jadi cos 30. Nah, itu 270. 270 itu di sini. Tambah itu berarti di sini. Nah, jatuhnya di sini. Sin itu kamarnya cos ya, kuadran 4. Dan ini sin ya. Nah, jadi yang ditengok ininya ya. Ini sin, ini cos, berarti tidak sesuai, berarti negatif. Ya. Jadi yang ditengok jangan yang ini, nggak boleh ya. Jadi yang awalnya. Oke, jadi hasilnya adalah minus ya. Ini kita kasih tanda min ya, min cos 30. Jadi
min setengah akar 3. Sekarang gunakan yang lurus. Jadi sin 360 dikurang 60 ya, supaya hasilnya itu 300. Oke, 360 itu posisi di sini. Kalau kurang berarti di sini. Ini adalah kamarnya cos dan ini adalah sin ya. Sin berarti bukan kamarnya, berarti otomatis negatif. Jadi ini ada tanda negatif. Jadi sin negatif. Jadi min sin 60. Sin 60 setengah akar 3 ya, karena ada minusnya. Jadi min setengah akar 3. Oke, contoh yang ketiga. Tan 315. Oke, kita yang bengkok dulu, yaitu 270 ditambah 45. Nah, ini kan bengkok. Kalau bengkok berarti tan jadi cot. Cot 45. Nah, 270 itu ada di sini. Kalau tambah berarti dia jatuh di sini. Dan di sini itu adalah kamarnya cos. Ini tan. Jadi tengok yang tan, jangan yang cot. Bingung nanti ya. Jadi tengok yang dasar trigonometri, yaitu tan. Tan ini kamarnya cos padahal. Berarti bukan kamarnya. Berarti otomatis negatif. Jadi kita kasih tanda negatif di sini ya. Cot negatif. Cot 45. 45 tadi adalah, ya tengok di tabel tan 45 ya. Tan 45 itu adalah 1. Nah, cot itu apa? 1 per tangan. Ya, jadi 1 per 1. Karena ada minus ya udah kasih minus. Jadi hasilnya adalah min 1 ya. Oke, itu kalau menggunakan sudut yang bengkok. Sekarang yang lurus. Nah, 360 berarti dikurang 45. Berarti hasilnya tan 45. Tadi adalah kamarnya cos ya, berarti negatif. Jadi langsung ketemu negatif 1. Jadi usahakan pakai yang lurus nanti kalau mengerjakan soal ya. Karena seperti yang Pak bilang tadi di awal, lurus itu jalan yang selamat ya. Oke, contoh yang keempat. Sin 240 derajat. Oke, kita yang lurus saja, berarti gunakan 180 ya, yang terdekat dengan 240. Nah, jadi kalau gunakan yang lurus, nah kita hanya mikirkan kamarnya atau bukan. Ya, nggak usah mikir bengkok atau lurus lagi, tapi kamarnya bukan. Jadi tetap sin 60. Nah, 180 plus 60. Nah, 180 itu kan posisi di sini. Kalau tambah, ini kan tambah, berarti dia jatuh di sini. Sini itu adalah kamarnya tangan. Dan ini sin, berarti bukan kamarnya, otomatis dikasih tanda negatif ya. Jadi negatif sin 60. Jadi min setengah akar 3. Itulah jawabannya. Oke, nomor 5. Sin negatif 30. Nah, tadi di awal sudah ya. Kalau hafal gunakan sudut negatif berarti selain cos negatif. Ya, tapi kalau bingung ya udah gunakan sudut relasi dulu. Jadi negatif 30 itu 0 kurang 30. 0 itu kan lurus nak, berarti tetap setia. Jadi tetap sin. Tetap sin. Nah, 0 itu kan di sini nak. Kalau kurang, ya ini kan kurang, berarti dia jatuh di sini. Ini kamarnya cos. Dan ini sin, berarti kan bukan kamarnya. Otomatis ini negatif. Oke ya. Oke, jadi sin 30 itu adalah setengah karena minus tanggal tambah minus ya. Oke, contoh yang ke-6, cos negatif 60. Ya, kita langsung aja ya, kalau cos itu hasilnya tetap positif. Jadi sudut negatif pada cos itu selalu positif hasilnya ya. Jadi cos 60. Cos 60 adalah setengah. Oke, contoh yang nomor 7. Tangan negatif 135. Nah, kalau tangan berarti negatif juga nak ya. Nah, tinggal kita cari satu-satu. Jadi cari tangan 135. Minnya kita keluarkan ya. 135 itu adalah 180 kurang 45. Ingat usahakan pakai yang lurus. Kita pakai 180. Ya. Jadi tan 45. Ini negatif. Kenapa? Negatif karena bukan kamarnya. Ya. Kita ingat lagi. 180 itu di sini. Kalau kurang berarti sini. Ini kan kurang. Berarti sini. Sini ini adalah kamarnya sin. Ini tan berarti bukan kamarnya. Makanya sini negatif. Itulah kenapa kok negatif. Oke. Jadi ini kita kalikan ya. Negatif kali negatif. Jadi positif tan 45. Jadi tan 45 1.
Oke, contoh yang nomor 8, cos negatif 390. Tetap positif ya kalau cos. Nah, ini sebenarnya 360 tapi mutar lagi. Jadi dia ketika udah nyampe 360 mutar lagi. Ini kan sekali putaran penuh 360. Ini 360 satu kali putaran penuh. Nah, ini kenapa satu? Karena dia mutar satu kali. Nah, berarti kita tinggal cari tambahnya. Tambah berapa ya supaya 390. Oh, berarti tambah 30. Nah, tambah 30. Makanya tambah 30. Nah, jadi cos 30. Jadi kita hanya nulis yang belakang aja. Ya. Yang 360 nggak usah ditengok. Cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, oke, contoh yang terakhir, contoh nomor 9, yaitu sin negatif 780. Nah, ini juga sama. Ya. Kita tentukan dulu ya sudut negatifnya. Kalau sin itu tetap negatif. Tinggal cari 780 itu berapa kali mutar. Ya. Dari 360. Ini adalah 2 kali. Nah, karena 2 kali 360 itu 720. Tinggal tambah 60. Nah, 720 tinggal tambah 60 jadi 780. Nah, jadi kita yang mau pakai adalah yang di sini ya, yang 60. Jadi sin 60. Min ini karena tadi atasnya ada minus. Sin 60 adalah min setengah akar 3 ya. Jadi karena ada minus jadi min setengah akar 3. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Ingat, 30 detik bisa hafal ya, tergantung kalian mau mempelajari atau tidak. Oke, kalau ada saran dan kritik silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran matematika lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.